Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibnu Akmal akan membacakan materi pertama tentang pengertian pembiayaan sindikasi. Pengertian pembiayaan sindikasi dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI. Pembiayaan sindikasi Al-Tamwil Al-Masrifi Al-Mujamma merupakan sebuah akad antara beberapa lembaga keuangan, baik antar sesama lembaga keuangan syariah maupun antar lembaga keuangan syariah dengan lembaga keuangan konvensional dalam rangka membiayai proyek tertentu secara bersama-sama. Maka dapat disimpulkan bahwa pembiayaan sindikasi syariah adalah jenis pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah yang bermitra dengan bank syariah lain atau dengan bank konvensional untuk membiayai sebuah proyek strategis perekonomian berdasarkan prinsip syariah. Materi kedua yaitu bentuk pembiayaan sindikasi. Lead syndication adalah kumpulan bank yang secara bersama-sama membiayai satu proyek dan dipimpin oleh bank yang bertindak sebagai leader. Dana yang diberikan oleh setiap bank akan dilebur menjadi satu sehingga keuntungan atau kerugian menjadi hak dan tanggung jawab bersama sesuai dengan proporsi modalnya. Yang kedua yaitu klub deal, merupakan kumpulan bank yang bersama-sama memiliki tujuan untuk membiayai sebuah proyek, akan tetapi antara bank yang satu dengan bank yang lainnya tidak mempunyai hubungan kerjasama bisnis (penyatuan modal). Subsyndication ialah sindikasi yang terlaksana antara suatu bank dengan salah satu bank peserta sindikasi lain yang kerjasama bisnisnya tidak memiliki hubungan secara langsung dengan peserta sindikasi lainnya. Ada dua tingkatan dalam proses mendapatkan pembiayaan sindikasi, yakni primary market syndication dan secondary market syndication. Primary market syndication adalah pasar berlangsungnya proses sindikasi dimulai dari pembentukan sampai sebelum akad pembiayaan sindikasi ditandatangani. Sedangkan secondary market syndication adalah pasar yang berbentuk jika salah satu peserta sindikasi menjual sebagian atau seluruh partisipasinya kepada bank lainnya. Materi selanjutnya yaitu pembiayaan sindikasi. Yang pertama, meningkatkan sinergi dan kerjasama kemitraan di antara bank-bank syariah. Yang kedua, pembiayaan sindikasi menarik dana investasi asing. Yang ketiga, meminimalisasi risiko pembiayaan. Yang keempat, akselerasi pertumbuhan aset dan laba perbankan syariah. Yang kelima, mengatasi ketentuan legal lending limit atau batas maksimal pembayaran kredit. Yang keenam, sindikasi merupakan bagian penting dari upaya perkembangan produk-produk pembiayaan perbankan syariah. Materi selanjutnya yaitu mengenai peran dan tanggung jawab pihak dalam pembiayaan sindikasi. Ada 6 poin. Yang pertama, satu, pemberi pinjaman utama ini memiliki peran dan tanggung jawab yaitu bertindak sebagai koordinator utama dalam proses pembiayaan sindikasi, menyusun struktur pembiayaan dan mengatur syarat kredit, mengajukan proposal pembiayaan kepada calon peserta sindikasi dan menjalani hubungan dengan pihak lain yang terlibat dalam pembiayaan. Poin yang kedua yaitu peserta sindikasi ini memiliki peran dan tanggung jawab dalam
menyediakan dana dalam jumlah tertentu untuk pembiayaan, menyetujui struktur pembiayaan yang telah disusun oleh pemberi pinjaman utama, dan menjalankan kewajiban pembiayaan sesuai dengan perjanjian pembiayaan. Poin yang ketiga yaitu agensi sindikasi. Ini memiliki peran dan tanggung jawab dalam bertindak sebagai perpanjangan tangan pemberi pinjaman utama dalam pengelolaan dan koordinasi pembiayaan sindikasi, menyediakan informasi dan dokumen yang diperlukan kepada peserta sindikasi, dan memfasilitasi komunikasi antara pemberi pinjaman utama dan peserta sindikasi. Poin yang keempat, pemberi pinjaman penjamin. Ini menjamin penjualan seluruh penjualan pinjaman kepada peserta sindikasi, mengambil resiko jika terjadi kegagalan dalam penjualan pinjaman kepada peserta sindikasi, dan mendapatkan komisi sebagai imbalan atas jasa pinjaman yang diberikan. Poin yang kelima, pihak hukum. Ini memberikan nasihat hukum kepada pemberi pinjaman utama dan peserta sindikasi terkait dengan struktur pembiayaan dan perjanjian pembiayaan, dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan hukum yang berlaku dalam pembiayaan sindikasi. Yang terakhir ada pihak pemerintah, mengawasi dan mengatur aktivitas pembiayaan sindikasi sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang berlaku, menyediakan kepastian hukum dan regulasi yang memadai untuk melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat dalam pembiayaan. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi tentang kelebihan dan kekurangan pembiayaan sindikasi. Pertama, di sini ada kelebihan pembiayaan sindikasi, ada 4 kelebihan. Yang pertama, sumber dana yang besar. Dalam pembiayaan sindikasi, dana yang disediakan berasal dari beberapa peserta sindikasi. Hal ini memungkinkan jumlah dana yang lebih besar tersedia untuk pembiayaan proyek atau transaksi tertentu. Yang kedua, ada diversifikasi risiko. Dengan melibatkan beberapa peserta sindikasi, risiko kredit dapat didistribusikan secara lebih merata. Jika salah satu peserta mengalami masalah pembayaran, risiko tersebut dapat ditanggung bersama oleh peserta lainnya. Baik, kelebihan yang ketiga adalah fleksibilitas struktur pembiayaan. Pembiayaan sindikasi memungkinkan pemberi pinjaman utama untuk merancang struktur pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi pihak-pihak yang terlibat. Ini memberikan fleksibilitas dalam menentukan tingkat bunga, jangka waktu, dan persyaratan kredit lainnya. Dan untuk kelebihan yang keempat, ada kecepatan dalam penyelesaian. Dalam pembiayaan sindikasi, pemberi pinjaman utama bertindak sebagai koordinator utama. Hal ini dapat mempercepat proses persetujuan dan penyelesaian pembiayaan karena tidak perlu berurusan lagi atau tidak perlu berurusan langsung dengan setiap peserta sindikasi. Selanjutnya ada kekurangan dari pembiayaan sindikasi. Di sini ada 4 juga kekurangan pembiayaan sindikasi. Pertama, kompleksitas pengelolaan. Dalam pembiayaan sindikasi melibatkan banyak pihak yang terlibat dan membutuhkan koordinasi yang baik antara mereka. Hal ini dapat meningkatkan kompleksitas dalam pengelolaan dan administrasi pembiayaan. Dan yang kedua ada ketergantungan pada pemberi pinjaman utama. Peserta sindikasi harus mengandalkan pemberi pinjaman utama untuk mengatur dan mengelola pembiayaan. Jika pemberi pinjaman utama mengalami masalah keuangan atau kepercayaan, hal ini dapat mempengaruhi pembiayaan secara keseluruhan. Dan untuk kekurangan yang ketiga di sini ada biaya yang lebih tinggi. Pembiayaan sindikasi sering melibatkan biaya yang lebih tinggi dibandingkan dengan pembiayaan tradisional. Hal ini termasuk biaya penjamin, biaya administrasi, dan komisi yang harus dibayarkan kepada pihak-pihak yang terlibat. Dan untuk kekurangan yang terakhir ini ada keterbatasan fleksibilitas. Meskipun pembiayaan sindikasi memberikan fleksibilitas dalam struktur pembiayaan, namun peserta sindikasi memiliki keterbatasan dalam mengubah persyaratan kredit atau keluar dari pembiayaan sebelum jangka waktu yang telah ditentukan.
Materi terakhir yaitu tentang tantangan dan peluang dari pembiayaan sindikasi. Pertama, tantangan pembiayaan sindikasi ada persaingan yang ketat. Karena pembiayaan sindikasi melibatkan beberapa peserta, persaingan untuk mendapatkan peran sebagai pemberi pinjaman utama dapat menjadi sangat ketat. Hal ini dapat mengakibatkan penawaran yang lebih rendah atau persyaratan yang lebih ketat dari peserta sindikasi. Yang kedua, ada pengaturan dan koordinasi yang kompleks. Pembiayaan sindikasi melibatkan banyak pihak yang terlibat, termasuk pemberi pinjaman utama, agen sindikasi, dan peserta sindikasi lainnya. Koordinasi yang efektif antara semua pihak ini menjadi tantangan, terutama jika mereka beroperasi di yurisdiksi yang berbeda. Tantangan yang ketiga ada resiko reputasi dan resiko kredit. Pertama, resiko reputasi. Jika salah satu peserta sindikasi mengalami masalah keuangan atau reputasi, hal ini dapat mempengaruhi persepsi dan kepercayaan terhadap pembiayaan secara keseluruhan. Ini dapat menyebabkan peserta lainnya ragu untuk berpartisipasi dalam pembiayaan atau mempersulit proses dalam penyelesaian. Yang kedua itu tadi ada risiko kredit. Meskipun pembiayaan sindikasi dapat membantu dalam mendistribusikan risiko kredit, namun masih ada risiko bahwa salah satu peserta mengalami masalah dalam pembayaran atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban mereka. Hal ini dapat mempengaruhi pembiayaan secara keseluruhan juga. Dan hal ini membutuhkan upaya tambahan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dan yang terakhir yaitu ada perubahan kondisi pasar. Pembiayaan sindikasi sering memiliki jangka waktu yang lebih panjang yang membuatnya rentan terhadap perubahan kondisi pasar. Jika suku bunga naik atau kondisi ekonomi memburuk, peserta sindikasi mungkin akan menghadapi kesulitan dalam memenuhi kewajiban mereka atau menentukan pembiayaan tambahan jika diperlukan. Selanjutnya ada peluang pembiayaan sindikasi. Yang pertama, akses ke sumber dana yang lebih besar. Dengan melibatkan beberapa peserta, pembiayaan sindikasi dapat memberikan akses ke sumber dana yang lebih besar daripada yang tersedia bagi satu pemberi pinjaman tunggal. Ini dapat membantu perusahaan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan yang lebih besar atau proyek-proyek yang kompleks. Yang kedua ada penawaran yang lebih kompetitif. Persaingan antara peserta sindikasi dapat menghasilkan penawaran yang lebih kompetitif dalam hal suku bunga, biaya, dan persyaratan lainnya. Hal ini dapat menguntungkan perusahaan peminjam dengan memberi mereka pilihan yang lebih baik dan kesempatan untuk mendapatkan kondisi pembiayaan yang lebih baik. Yang ketiga ada jaringan dan hubungan yang lebih luas. Melalui pembiayaan sindikasi, perusahaan dapat membangun hubungan dengan berbagai peserta sindikasi, termasuk bank-bank besar dan perusahaan-perusahaan dan lembaga-lembaga keuangan lainnya. Hal ini dapat membuka peluang baru untuk kerjasama bisnis, pendanaan masa depan, dan akses ke jaringan yang lebih luas. Yang keempat, fleksibilitas struktur pembiayaan. Pembiayaan sindikasi biasanya memiliki struktur yang lebih fleksibel dibandingkan dengan pinjaman tunggal. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk menyesuaikan struktur pembiayaan sesuai dengan kebutuhan mereka, termasuk jangka waktu, tingkat bunga, dan ketentuan lainnya. Dan yang terakhir ada penyelesaian yang lebih cepat. Dalam beberapa kasus, pembiayaan sindikasi dapat mempercepat proses penyelesaian pinjaman dibandingkan dengan pinjaman tunggal. Hal ini melibatkan beberapa peserta dapat mempercepat mengumpulkan dana yang diperlukan dan mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu transaksi tersebut. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.